Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, alladzi lahul asma'ul husna was sifatil ulya wa huwal ma'budul murtaja. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Kaum muslimin, muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Mari sama-sama kita terus tingkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada tahun ini, tahun 2024 Masehi 1445 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati jamuan Allah di bulan sucinya, yakni bulan suci Ramadan. Semoga di bulan ini kita diberikan kelimpahan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita diampuni segala dosa-dosa yang telah kita perbuat pada tahun atau bulan suci. Salawat dan salam, mari terus kita dawamkan, lafalkan, ucapkan kepada khairil anam, pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan juga para sahabatnya. Semoga di yaumil kiamat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sudah berapa banyak kita dengar baik offline maupun online dari para kiai, dari para ustadzah terkait dengan puasa. Kemudian juga kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari mereka. Di sini kami akan mencoba menambahkan atau mungkin refreshing terkait dengan makna puasa dan Islam. Ayuhal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Cara kita menjalani agama diawali dari iman atau percaya. Setelah percaya terus kita belajar bagaimana cara beriman yang baik. Bagaimana cara menyembah Allah, menomorsatukan Allah, patuh pada perintahnya dan menjauhi segala larangan. Selanjutnya dari iman yaitu pemahaman. Setelah kita meyakini kita iman kepada Allah, kemudian kita memahami. Dan ini adalah level Islam dan ihsan. Level Islam dan ihsan ini adalah level menjalankan standar minimalnya Islam. Kalau ditambah macam-macam yang sunnah-sunnah, yang utama-utama, kemudian kita jalankan, kita insya Allah bisa sampai kepada maqam ihsan. Jadi dipercaya, kemudian difahami caranya, isinya, kemudian dijalankan. Masih ada satu level lagi, yaitu yang memang ini tentunya tidak wajib. Tapi ketika kita mengetahui ini, insya Allah kita akan semakin dalam dan semakin mantap dalam menjalankan ibadah. Apakah itu? Yaitu maqam asrar ataupun maqam hikmah. Pemahaman makna-makna apa maksud dibalik apa yang Allah perintahkan kepada kita. Sebagaimana istilahnya Imam Ghazali, yaitu banyak disebutkan asrarus salat, yaitu rahasia-rahasianya salat, atau juga asrarus siyam, yaitu level rahasia atau level hikmah dalam puasa. Dan ketika kita mengetahui ini, walaupun memang tidak wajib, tapi kalau kita bisa menembus sampai level hikmah ini, kalau dalam Al-Quran kita ketika mengetahui level makna asrar, insya Allah kita diberikan kebaikan yang banyak. Bagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran,
yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dialah Allah yang menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang dianugerahi hikmah, sungguhnya dia telah dianugerahi kebaikan. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran darinya kecuali orang-orang yang berzikir. Semoga apa yang telah kita dapatkan, kita pelajari, kita dengarkan dari para kiai, para ulama tentang hikmah dan makna-makna puasa, kita semakin mantap bahwa ternyata puasa itu luar biasa untuk kepentingan diri kita sendiri. Baik untuk dunia maupun akhirat, bahkan untuk kepentingan masyarakat, dan juga bahkan untuk kepentingan zaman kita saat ini. Puasa salah satu ibadah yang oleh Al-Quran terang-terangan disebutkan dijalankan oleh semua umat terdahulu. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Sebagaimana kita ketahui sejarah para nabi dahulu atau umat-umat terdahulu itu pun juga melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, beliau melaksanakan puasa. Ada riwayat yang mengatakan Ayyamul Bid, yaitu puasa 3 hari dalam satu bulan, tanggal 13, 14, dan 15. Dan juga riwayat ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Adam berpuasa tiap 10 Muharram sebelum bertemu dengan Ibu Hawa atau Siti Hawa. Kemudian juga kita tentunya masyhur ini sudah kita dengar, yaitu puasa Nabi Daud, yaitu puasa sehari kemudian berbuka pada hari berikutnya. Dan juga tentunya masih banyak lagi kisah-kisah para nabi ataupun kisah-kisah umat terdahulu yang terkait dengan puasa. Ayuhal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita menjalankan ibadah puasa, setidaknya kita menjalankan atau menegakkan 4 hal sekaligus dalam diri kita. Atau bisa kita sebut dengan nilai-nilai puasa yang telah atau yang sedang kita tegakkan. Pertama, yaitu ketika kita menjalani puasa, kita menegakkan yang namanya nilai normativitas. Normatif adalah nilai yang menjadi norma, aturan, dan kewajiban. Sehingga kita ketika menjalankan puasa berarti menegakkan kewajiban beragama. Sebagaimana firman Allah yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya kutiba alaikumussyam, bahwa kita diperintahkan, diwajibkan untuk berpuasa, sehingga ketika kita menjalaninya berarti kita tunduk, patuh, dan taat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nilai yang kedua, yaitu ketika menjalankan puasa kita menegakkan atau menjalankan nilai pembersihan diri atau dikenal dengan istilah tazkiyatun nafs. Nilai ini dinamakan dengan nilai purifikatif. Makanya dalam surat Al-Baqarah, tujuan dari orang-orang yang berpuasa adalah la'allakum tattaqun, yaitu agar kalian bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang batinnya jernih, sehingga anggota tubuhnya secara otomatis sukarela menjalani perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan puasa kita membersihkan kekotoran-kekotoran diri kita.
hasrat hawa nafsu kita. Dikontrol, dikendalikan, ditahan pada waktu puasa. Dan inilah yang disebut kita sedang melakukan purifikasi atau potes. Kemudian nilai yang ketiga, yaitu nilai preventif. Nilai pertama tadi adalah nilai normatif, nilai kedua nilai purifikatif. Puasa itu kita menjalankan kewajiban sekaligus membersihkan diri. Nilai yang ketiga yaitu nilai preventif. Preventif adalah pencegahan. Dengan berpuasa kita dilatih untuk mencegah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan puasa kita dicegah untuk melaksanakan hal-hal yang dapat membatalkan ataupun mengurangi pahala puasa. Sering kita dengar juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-saumu junnatun. Puasa itu adalah sebagai benteng. Puasa itu adalah sebagai perisai kita. Kalau 11 bulan yang lalu banyak yang masuk ke dalam diri kita, yang baik dan yang buruk kita campur adukan, tapi pada bulan ini insya Allah dengan puasa kita membentengi diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah nilai preservatif. Nilai preservatif itu adalah menjaga maupun memelihara. Kalau preventif tadi adalah membentengi, preservatif itu memelihara. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sumu tasihu, berpuasalah maka kalian akan sehat. Jadi ketika kita menjalani puasa secara sekaligus kita menegakkan 4 nilai. Yang pertama nilai normatif, bahwa puasa itu adalah kewajiban. Kemudian yang kedua adalah nilai purifikatif, bahwa puasa itu membersihkan kotoran-kotoran dalam diri kita, khususnya kotoran batin. Kemudian yang ketiga, puasa itu bernilai preventif, karena kita mampu menjaga diri, mengontrol diri dari hal-hal yang merusak lahir maupun batin saat kita berpuasa. Kemudian yang keempat, puasa bernilai preservatif. Preservatif yaitu memelihara diri kita, membantu kita untuk lestari jasmani, rohani, mental, spiritual, bahkan sosial. Ayyuhal mu'minin wal mu'minat, wassaimin wassaiman, rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika kita menjalani puasa secara sekaligus, kita menegakkan 4 nilai. Yang pertama nilai normatif, bahwa puasa itu adalah kewajiban. Kemudian yang kedua adalah nilai purifikatif, bahwa puasa itu membersihkan kotoran-kotoran dalam diri kita, khususnya kotoran batin. Kemudian yang ketiga, puasa itu bernilai preventif, karena kita mampu menjaga diri kita dari hal-hal yang merusak lahir maupun batin. Kemudian yang keempat, puasa berarti bernilai preservatif, yaitu memelihara diri kita, membantu kita untuk sehat secara jasmani maupun rohani, kemudian juga mental, spiritual, bahkan juga sosial. Sehingga ketika kita berpuasa, setidaknya kita menjalankan nilai-nilai tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, dan juga hikmah-hikmah yang dapat kita ambil tentunya masih banyak lagi yang harus kita gali. Dari para kiai, para ustadz, para alimul ulama, kita tentunya terus menggali bukan hanya dari ibadah puasa saja, melainkan dari ibadah-ibadah lainnya. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kuliah Ramadan pada kali ini, walaupun singkat, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat khususnya untuk al-fakir sendiri. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Yuhal mu'minin wal mu'minat, rahimakumullah. Sebelum kami tutup, kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang mengucapkan selamat berbuka puasa
Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini atau seminggu lebih kita berpuasa, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dibalas dengan berbagai macam kebaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.